Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Akbar Mertua Habibi Nasution dari Prodi S1 Manajemen A angkatan 2018 dengan kode NIM 17056 18036. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran mata kuliah Public Relation di bab pertama, yaitu apa itu Public Relation. Public Relation menurut Dr. Rex Harlow adalah hubungan masyarakat yang berfungsi memanajemenkan dan khas yang mendukung dan memelihara jalur bersama bagi komunikasi, kemudian pengertian dan penerimaan dan kerjasama antara organisasi dengan halayaknya. Public relation menurut Dr. Rex Harlow adalah fungsi manajemen yang khas yang mendukung dan menerima jalur bersama bagi komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dan halayaknya, melibatkan manajemen dalam permasalahan atau persoalan, dan juga membantu manajemen memperoleh penerangan mengenai dan tanggapan terhadap opini publik. Nah, jadi tugas seorang public relation itu buat masyarakat percaya akan citra perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, dari penjelasan mengenai public relation pasti akan muncul pertanyaan, kalau gitu public relation dengan advertising dan marketing itu merupakan hal yang sama dong. Nah, di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan berikut. Jelas public relation, advertising, dan marketing itu berbeda. Dalam pengertiannya sendiri, advertising adalah merupakan komunikasi media yang memiliki kontrol atas isi dan penempatan, dan para ahli periklanan mengontrol isi dan penempatan dan timing dengan membayar media untuk mendapatkan waktu dan ruang dalam menempatkan iklannya. Nah, jadi kalau advertising itu mengatur publikasi tentang iklannya untuk publik tahu bahwa isi iklan ini tuh seperti ini, dan mencari waktu yang tepat untuk menempatkan iklan-iklan tersebut. Kemudian PR dan advertising merupakan kedua bagian yang saling berhubungan. PR menggunakan periklanan atau advertising untuk menjangkau audiens yang lebih luas, dan PR sendiri membangun serta menjaga dan membangkitkan kembali citra dari sebuah perusahaan. Sedangkan periklanan dibentuk untuk memperkenalkan produk dan diharap dapat menarik konsumen sebanyak mungkin. Kemudian, perbedaan marketing dan public relation. Marketing sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut. Fungsi manajemen yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, memuaskan keinginan, serta kebutuhan konsumen. Dalam dunia bisnis, pemasaran adalah salah satu fungsi utama dari kegiatan bisnis, dan PR memiliki hubungan kuat dengan fungsi-fungsi finansial dan produk. Selain itu, fungsi PR juga menunjang suatu bauran pemasaran. Nah, apa aja sih macam-macam bauran pemasaran? Yang pertama adalah pemilihan nama produk. Yang kedua, metode dan gaya pengemasan. Yang ketiga, riset pasar. Yang keempat, penentuan harga. Dan yang terakhir adalah distribusi. Nah, poin-poin berikut membutuhkan komunikasi yang baik. Dan komunikasi ini adalah tugas dari seorang PR. Bagaimana masyarakat bisa mengenal produk dan paham apa kegunaan dan keunggulan produk tersebut. Dan PR juga membutuhkan periklanan. Nah, jadi dari 3 poin berikut, PR, marketing, dan advertising adalah hal yang saling berhubungan. Nah, kemudian kita berlanjut ke sejarah PR. Nah, mulai kapan sih PR digunakan oleh manusia? Nah, PR sendiri digunakan sejak zaman peradaban kuno, seperti Sumeria, Babilonia, Assyria, dan Persia. Bangsa-bangsa tersebut menggunakan PR atau humas untuk mempromosikan citra seorang sebagai pejuang atau raja, dan kemudian digunakan sebagai bentuk penulisan puisi untuk mempromosikan kemampuan mereka dalam pertempuran dan politik. Dan kemudian seiring perkembangan zaman, PR pun berkembang menjadi firma konsultasi, bahkan biro publisitas. Dan yang terakhir, penjelasan dari saya adalah 4 model PR menurut Grunig & Hans. Yang pertama, ada model press agentry. Yang kedua, model public information. Yang ketiga, model two-way asymmetric. Dan yang terakhir, model two-way symmetric. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan kemana-mana dulu, selebihnya akan ada penjelasan mengenai PR dari teman saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sebelumnya kita berbicara tentang public relations dan sejarahnya. Pada chapter kali ini, kita akan berbicara tentang komunikasi dan aspek pendukungnya seperti psikologis dan juga aspek media. Kita menggali lebih lanjut tentang komunikasi. Sebenarnya, apa sih arti komunikasi itu? Komunikasi menurut para ahli seperti Thorau adalah berikut, dan komunikasi menurut Rogers adalah sebagai berikut. Dari kedua arti komunikasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari dua pihak yang nantinya akan berhasilkan sebuah feedback. Menurut Berger, ada 4 tingkat komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, seperti contohnya adalah pikiran kita. Yang kedua adalah tingkat komunikasi interpersonal, yang contohnya adalah percakapan. Yang ketiga adalah tingkat komunikasi kelompok kecil, yang contohnya adalah kegiatan perkuliahan. Dan yang keempat adalah tingkat komunikasi media massa, yang contohnya adalah koran, broadcast, dan juga internet. Pertama, komunikasi. Ada 5 konsep utama dalam komunikasi. Yang pertama adalah makna dari komunikasi, yang kedua adalah tujuan dari komunikasi, yang ketiga adalah gangguan yang ada dalam komunikasi tersebut, contohnya adalah gangguan teknis dan gangguan psikologis. Yang keempat adalah feedback. Yang kelima adalah mediasi. Mediasi dapat dilakukan melalui contohnya adalah telepon. Menurut Fichte, ada 2 jenis media, yaitu media presentasional yang contohnya adalah gestur dan juga suara. Yang kedua adalah media representasional, contohnya adalah wawancara di televisi. Media yang cocok dilakukan oleh public relations adalah media komunikasi massa, di mana melalui media komunikasi massa ini kita dapat meraih audiens yang lebih banyak dengan biaya yang lebih sedikit. Pertama adalah model komunikasi adaptasi dari Harrison, di mana di model komunikasi ini ada proses encoding, decoding, adanya gangguan, adanya feedback di antara komunikasi yang dilakukan oleh pengirim dan penerima. Model komunikasi yang kedua adalah model komunikasi oleh Osgood dan Squad, di mana di model komunikasi ini baik penerima dan pengirimnya memiliki komunikasi yang dilakukan secara kontinu, dan juga mereka menafsirkan dan juga akan menginterpretasikan pesan yang mereka terima. Model komunikasi yang ketiga atau model komunikasi yang dianggap paling relevan untuk zaman sekarang adalah model komunikasi yang dilakukan oleh Wesley, di mana model komunikasi ini menyangkutkan peran media dalam komunikasi. Komunikasi sebagai makna. Semiotika atau ilmu yang mempelajari tentang tanda dan simbol dianggap sangat relevan untuk dunia public relations, di mana melalui semiotika ini public relations dapat mempelajari interpretasi yang akan diberikan publik mengenai statement yang diberikan. Contoh dari semiotika adalah makanan berarti berbeda bagi orang yang kelaparan dan juga orang yang mengalami bulimia. Makna dalam komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu denotatif, konotatif, polisemik, dan juga ambigu. Penggunaan dan pendekatan gratifikasi yang dilakukan oleh Blumer dan Katz ini membagi menjadi 4 kategori, yaitu pengalihan, identitas pribadi, hubungan pribadi, dan juga pengalihan. Psikologi komunikasi. Melalui pendekatan psikologi komunikasi ini, praktisi PR dapat melihat komunikasi dalam sisi komunikator, sosial lingkungan kerja, dan juga tekanan-tekanan lainnya, di mana penerima ada dalam konteks sosial yang seringkali mengalami beberapa tekanan. Dalam pendekatan ini juga disarankan di mana medium dilingkupi oleh beberapa kendala. Efek media massa. Di dalam dunia komunikasi dan media, perdebatan tentang berapa besar efek media massa di dalam komunikasi adalah perdebatan yang cukup lama, di mana banyak pendapat yang berpendapat bahwa media sangat memiliki peran yang kuat kepada audiens dan sangat persuasif kepada audiens, dan ada juga pendapat yang kontra tentang pendapat tersebut.
Di dalam media massa terdapat dua model, yaitu model awal, di mana model awal ini audiens bersifat pasif tentang komunikasi yang dilakukan oleh media, dan di model yang kedua atau two-step model, komunikasi media dirangsang oleh key opinion leader yang memberikan informasi lebih kepada audiens. Demikian materi dari bab 2 yang berisi tentang Public Relations and Communication. Jangan kemana-mana dulu ya, karena berikut ini akan ada materi yang gak kalah seru. Sekarang lanjut ke bab yang ketiga tentang Public Relations, Politics, and Media bersama saya Esther Putri Oktaviani. Jadi yang akan kita bahas yang pertama ini adalah tentang hubungan antara Public Relations atau PR dengan politik. Kenapa sih PR itu berhubungan erat dengan politik? Karena PR bertugas untuk mengawal sebuah jalannya pemerintahan. Dengan cara apa? PR bertugas memupuk opini publik dan menampung aspirasi masyarakat. PR juga memiliki fungsi advokasi, yaitu bertugas sebagai pendamping antara pemerintah dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai situasi politik. Contoh peran PR dalam politik yang paling umum adalah pada saat adanya pemilihan umum atau pemilu. Nah, dalam pemilu itu biasanya kan ada tim suksesnya. Nah, tim sukses itu ada satu orang yang menjadi spin doctor. Nah, spin doctor itu adalah seorang individu dengan kemampuan menguasai publik, menggerakkan massa, dan menguasai media sekaligus konseptor politik yang bertujuan mempengaruhi. Nah, bisa kita katakan bahwa spin doctor ini menjadi seseorang yang membangun brand image dari politikus itu sendiri. Nah, tugas dari seorang spin doctor yaitu penghubung politisi dengan media massa. Dengan menggunakan media komunikasi dalam pembentukan opini publik, spin doctor merekayasa cara-cara pemaksaan dalam kampanye sehingga lebih terkesan sebagai bujukan kepada masyarakat. PR juga sangat berhubungan dengan media komunikasi, karena media komunikasi merupakan perantara untuk PR menyampaikan informasi yang ingin mereka sampaikan secara lebih meluas. Nah, sehingga ada yang dinamakan sebagai media relations, yaitu hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon atau menjangkau publik guna meningkatkan citra, kepercayaan, sehingga tercapai tujuan individu maupun tujuan kelompok. Nah, mengelola relasi yang baik dengan media itu sangatlah penting untuk menunjang kegiatan PR. Gak heran nih, ukuran keberhasilan kegiatan PR sering didasarkan pada jumlah pemberitaan yang disiarkan oleh media massa terkait tentang perusahaan yang menggunakan jasa mereka sebagai public relations. Contoh hubungan antara public relation dengan media yang saat ini sangat berpengaruh, yaitu ketika sebuah perusahaan akan melaunching produk baru. Mereka biasanya akan menggunakan jasa para selebgram atau influencer untuk memasarkan atau mempublikasikan produk mereka karena dirasa bahwa selebgram dan influencer memiliki engagement yang sangat tinggi, sehingga mempermudah perusahaan dalam memasarkan produk barunya. Apalagi di zaman yang sudah serba digital seperti ini. Jadi, strategi PR dengan menggunakan media komunikasi berupa selebgram atau influencer dirasa untuk zaman sekarang lebih efektif karena engagement yang diberikan oleh para influencer jauh lebih tinggi dibandingkan cara pemasaran lainnya yang mungkin lebih konvensional seperti iklan di TV, majalah, atau radio yang mungkin kurang dalam menjangkau para calon pembeli. Dari materi yang sudah disampaikan, PR berhubungan erat dengan politik dan media sebagai perantara informasi dari individu, perusahaan, ataupun organisasi kepada publik atau masyarakat. Dari keseluruhan materi yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bab-bab selanjutnya. Jangan lupa ditonton.